Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saatnya kita membahas lebih spesifik soal apa yang kemarin sebenarnya terjadi. Adakah miskomunikasi, adakah koordinasi yang tidak berjalan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga BNPB dalam penyediaan mobil tes PCR di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini sudah hadir analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Praitno. Selamat malam. Selamat malam, Sofi. Ini masih ada Pak Wisnu ya? Wakil Wali Kota Surabaya masih bersama kami ya Pak ya? Ya, selamat malam. Pak Haji. Bung Adi, tadi pasti sudah mendengar perbincangan awal saya dengan Pak Wisnu dan juga tadi ada Pak Diki. Apa yang bisa Anda sampaikan? Apa yang bisa Anda simpulkan dari apa yang terjadi hari kemarin sampai dengan hari ini dan beserta penjelasan dari Pak Wisnu tadi? Kalau saya ada dua hal yang saya catat penting. Pertama, ini sangat terkait teknis administratif terkait bantuan 2 mobil yang dari BNPB. Kan tidak clear apakah memang bantuan itu hanya spesifik untuk Surabaya atau untuk Provinsi Jawa Timur yang bisa dialokasikan ke wilayah-wilayah lainnya. Sampai sekarang 2 klaim ini masih terjadi bahwa itu adalah untuk Surabaya, yang satunya lagi untuk Jawa Timur. Nah, mestinya sejak awal di tengah kekisruhan itu Pak Doni Murtado itu sebagai BNPB memutus bahwa bantuan ini sebenarnya untuk Surabaya ansih dan tidak untuk yang lain. Atau untuk Jawa Timur secara keseluruhan, tidak hanya untuk Surabaya tapi untuk Lamongan, untuk Lumajang ataupun yang lainnya yang terdampak Covid. Nah, itu sebenarnya untuk mengantisipasi kekisruhan secara jelas. Yang kedua, ini soal pola komunikasi politik sebenarnya. Kalau Bu Risma marah-marah dalam kondisi normal, sebenarnya tidak ada masalah. Kan kita sering melihat misalnya, Bu Risma mengatasi banjir marah-marah, biar segera teratasi, macet juga di lampu merah dan seterusnya. Tapi karena saat ini sedang kondisi pandemik corona, dengan intonasi yang agak meluap-luap, tentu ini menjadi kritik publik. Apalagi misalnya membawa elit-elit Jakarta, screenshotnya kemudian ditunjukkan bahwa Bu Risma lah yang kemudian meminta 2 mobil sebagai bantuan di Surabaya. Apa yang Anda lihat di sini? Ya ini untuk melegasi sebenarnya bahwa yang minta bantuan 2 mobil itu Surabaya, bukan Provinsi Jawa Timur. Kan itu sebenarnya legasi. Sampai sekjen partai juga disebut. Oke, begini, ini sulit kemudian kalau kemudian isunya sudah seperti ini, mengembangkan opini tersendiri. Di masyarakat juga sudah tampak begitu video kemarin Bu Risma marah begitu. Menurut Anda, apakah ini sebagai bentuk politik komunikasi yang tepat untuk memberikan kesan bahwa memang pemerintah Kota Surabaya all out untuk menangani COVID-19? Oh iya, kalau itu persis. Bu Risma ini adalah tipikal pemimpin yang tidak mau setengah hati untuk menyelesaikan persoalan. Itu pesan politiknya. Tapi di tengah suasana pandemik Corona yang semacam ini, pola komunikasinya memang harus lebih bijaksana, harus lebih hati-hati. Jadi ke depan biar tidak kisruh, saya kira Pemprov Jatim sama Surabaya bikin konferensi bersama. Anda bilang hati-hati, apa yang Anda takutkan? Nggak perlu marah-marah sebenarnya. Ini orang semuanya panik dan shock. Jadi jangan timbul ada elit-elit tertentu yang seakan-akan bahwa corona ini agak susah. Jadi butuh trigger bersama, kebersamaan bahwa sebenarnya insya Allah corona bisa gampang lah dilalui bersama. Soal yang spesifik, soal apa yang disampaikan oleh Bu Risma kan saya tanyakan ke Pak Wisnu. Tapi Pak Wisnu, saya ingin mendengar penjelasan lebih lanjut lagi karena tadi sudah diangkat oleh Bung Adi. Jadi sebenarnya untuk koordinasinya kemarin mobil PCR itu hanya untuk Kota Surabaya atau untuk Jawa Timur? Iya, kalau tanya saya, yang kayak kami tahu ya untuk Surabaya. Nah, artinya kan itu tadi benar kata Pak Adi. Jadi ini harus BNPB yang menjawab. Itu banyak perlu saya ingatkan. Hari-hari seperti ini betul yang disampaikan Pak Adi itu tadi. Kita ini menghadapi sebuah pandemi. Tidak bisa kita bicara hanya satu sisi, bicara hanya masalah mobil PCR. Janganlah, saya minta pada media semua. Sudahlah selesai mobil PCR hari ini, gitu ya. Ayo kita duduk bersama, biar masyarakat ini tenang. Karena ini yang dibutuhkan. Menghadapi pandemi seperti ini, imun tubuh harus tinggi. Bagaimana imun tubuh itu supaya tinggi? Jangan panik lah. Kalau terus urusan mobil PCR aja membuat rakyat ikut panik, bagaimana kita mengharapkan rakyat menghadapi pandemi, kan begitu. Maksud kami yang ada di Surabaya ini, tolonglah ayo kita sama-sama duduk bersama. Gitu ya. Karena dari Surabaya memang mobil itu harusnya untuk Surabaya.
Tapi kalau memang provinsi merasa bahwa mobil itu dilewatkan ke provinsi, ngomonglah dulu apa Oke. susahnya. Nah sehingga yuk kita bisa bicara bareng-bareng strateginya mau seperti apa. Rakyat kan jadi teduh, jadi sejuk kalau pemimpinnya semuanya bisa hadir di tengah masyarakat Wisnu. dengan tertawa. Nah itu kan memunculkan imun sendiri untuk menghadapi pandemi. Jadi jangan panik lah. Nanti Wisnu. rakyat tambah panik malah susah. Tapi begini, Anda dari tadi juga membahas soal koordinasi. Apakah kemudian setelah kemarin Ibu Risma meluapkan emosinya, sudah ada obrolan untuk melakukan koordinasi yang lebih lanjut? Nah, yang saya lihat kan begini. Akhirnya provinsi bikin jumpa pers sendiri. Nanti terus kita yang di gugus tugas kota bikin jumpa pers sendiri. Kapan ketemunya? Maksud kita Jadi belum ayolah, ya jawabannya semua kita ya? letakkan iya belum sampai detik ini belum ada komunikasi yang intensif gitu. Artinya yuk sama-samalah kita letakkan. Hari ini menghadapi pandemi jangan ada kesombongan, saya ingatkan. Tidak ada satupun orang yang hebat yang akan merasa tidak akan Anda kena bilang virus jangan ada corona. kesombongan, menurut Kan Anda gitu. siapa yang sombong? Lah ya kita sama-sama kita introspeksi sendiri-sendiri lah. Bisa jadi saya juga yang terlalu sombong mungkin berada di sini kan gitu. Karena hari ini semuanya bisa saja terjadi gitu loh. Virus Oke. ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal tempat, mereka bisa menyerang di mana saja. Ayolah kita sama-sama duduk menyelesaikan ini untuk kepentingan rakyat Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia yang kita cintai. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, obrolannya masih akan berlanjut di Sapa Indonesia Malam.